Bayangkan seorang mantan guru biasa berubah menjadi jawara kaya raya. Budi, mantan seorang guru dari Bogor, dihancurkan oleh tekanan ormas hingga usahanya bangkrut. Saat dirinya nyaris menyerah, ia diajak teman lamanya ke pesisir pantai dan melakukan pesugihan kawin dengan Dewi Lanjar. Sejak itu hidupnya berubah drastis. Kedai baksonya laris manis, tubuhnya menjadi kebal dan ia disegani semua orang. Tapi di balik kekayaan itu, Budi harus terus menumbalkan wanita dan melayani Dewi Lanjar. Apakah Budi bisa lepas dari ikatan pesugihan ini? Budi menatap halaman rumahnya yang baru saja dibersihkan. Pagi itu ia diam sejenak, sambil duduk di kursi plastik di dekat gerobak bakso barunya. Setelah pensiun sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Bogor, Budi memutuskan membuka usaha bakso. Ia tidak mau terlalu bergantung pada uang pensiun yang nilainya terus menipis setiap bulan. Dengan tabungan seadanya, ia membeli gerobak, peralatan masak dan bahan baku untuk mulai berjualan bakso. Gerobaknya ia tempatkan di halaman rumah yang menghadap jalan utama komplek. Istrinya yang bernama Rina membantu meracik bumbu dan melayani pelanggan yang datang. Di hari pertama, hanya 3 orang yang datang membeli bakso mereka. Namun senyum di wajah Budi begitu lebar, karena ini adalah langkah pertama dalam hidup barunya. Dalam seminggu jumlah pembeli mulai meningkat. Aroma kuah kaldu yang harum dan pentol yang empuk membuat tetangga sekitar ketagihan. Setiap pagi Budi bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan, sementara Rina menyiapkan gerobak dan meja lipat. Mereka tidak mempekerjakan karyawan karena ingin menghemat pengeluaran. Bulan pertama terasa sangat menjanjikan. Bahkan ada satu hari, ketika baksonya habis terjual sebelum jam 4 sore. Banyak murid sekolah mulai sering mampir ketika mereka pulang, dan para pekerja kantoran kadang memesan untuk makan siang. Usaha kecil itu seolah membawa semangat baru dalam rumah tangga mereka. Tapi harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. 3 bulan sejak kedai dibuka, mulai muncul wajah-wajah asing yang berdiri di dekat pagar rumahnya. Mereka tidak membeli bakso. Mereka hanya mengamati, dan sesekali tertawa kecil sambil menatap ke arah Budi. Hingga suatu sore, salah satu dari mereka masuk ke dalam kedai, dan memperkenalkan diri sebagai bagian dari ormas wilayah setempat. Mereka bilang sedang mengatur sistem keamanan lingkungan. Budi tahu maksud mereka adalah meminta jatah. Meski berat hati, Budi memberikan sejumlah uang dengan harapan mereka tidak datang lagi. Namun itu hanya awal. Seminggu kemudian mereka datang lagi, meminta lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini jumlahnya 2 kali lipat. Budi masih mencoba sabar, tapi ia dan Rina mulai merasa tertekan. Setiap akhir pekan, orang-orang itu datang dengan wajah menyebalkan dan ucapan yang merendahkan. Kadang mereka duduk di kursi pelanggan, memakan bakso tanpa membayar. Ketika Budi menolak permintaan mereka yang semakin menjadi-jadi, ancaman mulai terdengar. Budi berusaha bersikap tegas, namun keputusannya untuk melawan malah menjadi petaka. Suatu malam saat hujan turun deras, Budi yang sedang menutup gerobaknya dikejutkan oleh kedatangan 6 orang bertubuh kekar. Mereka langsung memukulnya tanpa banyak bicara. Budi berusaha melawan tapi kalah jumlah. Rina yang mendengar keributan berteriak minta tolong. Namun para tetangga hanya bisa melihat dari balik jendela karena takut. Pukulan bertubi-tubi membuat wajah Budi lebam dan tubuhnya tergeletak tak berdaya di dekat gerobak. Salah satu dari mereka menyiramkan bensin ke bagian bawah gerobak dan menyalakan korek api. Api langsung membesar dan membakar sebagian gerobak, serta tikar plastik yang biasa digunakan pelanggan. Untung saja warga sekitar segera keluar dan membantu memadamkan api. Budi dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat selama seminggu, karena luka di kepala dan punggungnya. Rina selalu mendampingi suaminya dengan wajah penuh kecemasan. Hidup mereka yang baru saja mulai membaik kembali terpuruk. Sepulang dari rumah sakit, Budi hanya bisa duduk memandangi gerobak gosong yang tersisa. Sebagian besar kayunya hangus dan baunya masih menyengat. Beberapa hari kemudian, ia mencoba memperbaiki apa yang tersisa dari gerobak itu. Rina membuat kuah bakso seperti biasa,
Meski rasanya sudah tak seistimewa dulu, mereka kembali membuka kedai dan berharap keberuntungan akan datang lagi. Namun nasib berkata lain. Seminggu berjalan, tak ada satupun pelanggan yang datang. Kadang hanya satu orang, itu pun tidak selalu membeli. Bahkan jika hujan turun, tidak ada yang lewat di depan rumah mereka. Budi mulai kehilangan semangat. Ia duduk berjam-jam di bangku sambil menatap jalan yang kosong. Rina mencoba menghibur dengan memasak makanan kesukaan Budi, tapi hasilnya tetap sama. Gerobak bakso mereka hanya jadi pajangan tanpa pembeli. Hari demi hari berlalu dan uang tabungan mulai terkikis. Mereka harus mulai mengurangi porsi makan dan menunda bayar listrik. Budi sering terdiam lama di malam hari, memikirkan jalan keluar untuk mereka. Terkadang ia berdiri di depan cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya pensiun adalah sebuah kesalahan. Ia mulai merasa dihantui rasa bersalah terhadap Rina. Namun yang membuatnya terpuruk adalah perasaan bahwa dirinya telah gagal. Ketika rasa putus asa menguasai hati, pintu-pintu kegelapan mulai terbuka perlahan. Dan dari sanalah awal dari kisah yang lebih gelap akan dimulai. Rina menyapu halaman depan rumah dengan pelan. Sesekali memandangi gerobak bakso yang mulai berdebu. Sudah hampir 2 minggu tidak ada satupun pembeli yang datang. Daun-daun kering berserakan di bawah gerobak, yang kayunya menghitam karena sisa terbakar. Rina menggeser bangku plastik yang biasa digunakan pelanggan. Saat menyapu bagian samping gerobak, dia melihat sesuatu yang aneh tergeletak di dekat kaki meja. Bungkusan kecil berwarna putih, dibalut kain tipis yang diikat dengan benang hitam. Awalnya Rina mengira itu hanya sampah atau sisa kain lap. Dengan hati-hati Rina mengambil bungkusan tersebut dan membawanya ke dapur. Budi yang sedang duduk di kursi ruang tengah, langsung bertanya tentang benda itu. Rina meletakkan bungkusan di atas meja, dan menjelaskan bahwa dia menemukannya di dekat gerobak. Budi membuka ikatan kain putih itu dengan tangan gemetar. Saat kain terbuka, terlihat tumpukan tanah berwarna kecoklatan bercampur pasir halus. Namun yang paling membuat merinding adalah bau amis yang tercium menusuk hidung. Budi hanya menatap tanah itu tanpa berkata apapun. Dalam hatinya ia tahu ini bukan tanah biasa. Ini adalah tanah kuburan, yang sengaja diletakkan oleh seseorang dengan niat jahat. Orang yang menaruhnya pasti berniat menutup rezeki mereka secara gaib. Budi menatap wajah Rina yang tampak pucat. Ia mencoba menenangkan istrinya meski hatinya sendiri penuh kegelisahan. Sejak bungkusan itu ditemukan, suasana rumah mereka semakin sunyi. Angin malam terasa lebih dingin, dan suara aneh sering terdengar dari atap rumah. Kadang terdengar suara langkah kaki di atap, padahal tidak ada siapapun. Pintu dapur juga beberapa kali terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Rina mulai merasa takut berada di rumah seorang diri. Bahkan di siang hari, Rina tetap menyalakan lampu kamar karena takut. Sementara itu, Budi hanya bisa merenung panjang setiap malam. Ia menyadari bahwa usahanya bukan hanya diganggu oleh manusia, tapi juga oleh kekuatan yang tidak bisa dilihat mata. Hari demi hari mereka hanya makan seadanya. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit sayuran. Budi sempat mencoba berjualan lagi, tapi tetap tak ada yang datang. Beberapa orang yang lewat hanya melihat sekilas, lalu berjalan cepat seperti takut berhenti. Budi merasa seperti sedang dijauhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia bahkan sempat mencium bau anyir dari kuah bakso yang baru saja ia masak. Padahal bahan-bahannya masih segar dan juga bersih. Setiap malam Rina menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus berkata apa pada suaminya, yang juga terlihat semakin murung. Kadang-kadang Budi keluar rumah hanya untuk duduk di pinggir jalan dan menatap langit. Pikirannya terus mengulang kejadian demi kejadian yang menimpa mereka. Ia mulai berpikir bahwa usahanya benar-benar sudah mati. Hingga suatu malam saat semua orang di rumah sudah tidur, Budi duduk di meja makan dan menatap bungkusan putih yang kini disimpan di dalam botol kaca. Ia tahu benda itu harusnya dibuang, tapi entah kenapa ia tidak bisa melakukannya. Dalam hatinya, rasa takut mulai bercampur dengan kemarahan. Ia merasa dikalahkan oleh hal yang tidak bisa ia sentuh. Dan di saat seperti itulah,
Ia mulai mengingat kembali kampung halamannya di Jawa Tengah. Di sanalah ia dibesarkan, dan di sana ia masih memiliki sahabat yang dulu sering menolongnya. Namanya Yono, teman sepermainan yang dulu tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya. Terakhir kali mereka berkomunikasi adalah 2 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Namun nama Yono terus muncul dalam pikirannya belakangan ini. Seolah ada sesuatu yang mendorong Budi untuk kembali mengingat masa kecilnya. Malam itu juga Budi memutuskan untuk pulang kampung. Ia menyampaikan niat itu kepada Rina keesokan paginya. Rina hanya diam, tapi matanya tampak berat melepas Budi pergi. Budi mengatakan bahwa ia hanya akan pergi beberapa hari untuk mencari udara segar dan menemui temannya. Ia membawa sepeda motor tua yang masih bisa digunakan, dan 1 tas ransel berisi pakaian seadanya. Rina membungkuskan beberapa potong roti dan sebotol air untuk bekal di jalan. Pagi itu tanpa banyak bicara Budi meninggalkan rumahnya dan memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman. Perjalanan memakan waktu hampir 8 jam, melewati perbukitan dan beberapa hutan yang sepi. Sepanjang perjalanan Budi hanya memikirkan satu hal, yaitu mencari Yono dan meminta bantuannya. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan Yono sekarang. Namun ia berharap sahabat kecilnya itu bisa memberinya jalan keluar dari masalah yang menjerat hidupnya. Sesampainya di kampung, ia hanya bisa termenung di teras rumah peninggalan orang tuanya. Rumah tua itu sudah lama tak dihuni, dipenuhi debu, sarang laba-laba dan bau lembab yang menyengat. Malam pertamanya di kampung hanya dilalui dengan tidur di tikar usang, sambil menatap langit-langit yang mulai keropos. Namun pagi itu, ketika ia berjalan ke warung kecil di ujung gang, ia bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan ditemuinya lagi. Laki-laki berperawakan besar dengan rambut disisir rapi menyapanya sambil tertawa lebar. Orang itu adalah Yono, teman kecilnya yang dulu sering bermain layangan dan mandi di sungai bersamanya. Yono terlihat jauh berbeda dari terakhir kali Budi mengingatnya. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih dan di lehernya tergantung kalung emas. Yono langsung mengenali Budi, dan keduanya pun duduk bersama di warung kopi. Budi awalnya malu untuk bercerita, tapi wajah bersahabat Yono membuatnya luluh. Ia pun mulai menceritakan apa yang menimpanya di Bogor, dari awal usaha bakso hingga kehancuran karena gangguan makhluk halus. Yono mendengarkan tanpa menyela. Dia hanya mengangguk dan sesekali menepuk bahu Budi. Setelah mendengar semuanya, Yono berkata bahwa usaha Budi memang sedang diganggu makhluk gaib. Ia menyebutkan bahwa tanah kuburan yang ditemukan Rina bukanlah pertanda biasa. Menurutnya, itu adalah bagian dari ritual pengusiran rezeki oleh makhluk halus yang dikirim seseorang. Budi tak bertanya siapa yang mengirim, karena dalam dunia gaib, itu bisa saja berasal dari orang yang tak pernah disangka. Yono kemudian mengajak Budi untuk tidak terlalu lama larut dalam kesedihan. Ia menawarkan satu jalan yang menurutnya bisa mengembalikan hidup Budi, bahkan lebih dari sebelumnya. Yono bercerita bahwa dirinya dulu juga sempat jatuh bangkrut setelah ditipu teman bisnis. Namun sekarang ia bisa sukses, memiliki 5 cabang usaha bakso di berbagai kota dan hidup dalam kemewahan. Budi menatap wajah Yono dengan tatapan ragu. Namun ketika Yono menyebut bahwa semua keberhasilan itu tak lepas dari bantuan penguasa pantai utara, Budi mulai penasaran dan serius mendengarkan. Yono mengajak Budi untuk ikut bersamanya ke sebuah daerah pesisir, tempat ia dulu memulai semuanya. Perjalanan itu membutuhkan waktu setengah hari, melewati perbukitan, ladang garam hingga akhirnya mencapai daerah pantai yang sepi dan jauh dari pemukiman. Di sana, Yono membawa Budi ke sebuah rumah kayu tua yang berdiri menghadap laut. Rumah itu terlihat tak terurus, dikelilingi pohon pandan berduri dan bau asin yang menyengat. Di dalam rumah itu tinggal seorang kuncen bernama Abah Darmo, pria tua yang dianggap sesepuh kampung. Abah langsung tahu nama Budi meski belum pernah bertemu sebelumnya. Ia berkata bahwa Budi memang sudah ditunggu sejak lama. Abah menyuruh Budi duduk bersila di atas tikar pandan, lalu membakar kemenyan dari mangkuk tanah liat. Asapnya naik perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma yang membuat Budi mual dan pusing. Dalam keadaan setengah sadar, Budi mendengar suara Abah melantunkan doa.
Kemudian Abah berkata bahwa semua penderitaan Budi selama ini adalah jalan pembuka untuk menuju kekuatan yang lebih besar. Ia menawarkan satu bentuk pesugihan, bukan sekedar menumbalkan ayam atau kambing, tapi menyatukan jiwa dan raga dengan penguasa pantai utara. Nama yang disebut Abah adalah Dewi Lanjar, sosok gaib cantik yang berkuasa atas rezeki dan kesaktian di wilayah Laut Jawa. Budi sempat ingin menolak, tapi dalam hati kecilnya, ia merasakan tarikan aneh yang tak bisa dijelaskan. Abah berkata bahwa penyatuan jiwa bukanlah hal yang memaksa, tapi pilihan yang akan membuka pintu baru dalam hidup Budi. Yono kemudian menunjukkan sebuah cincin berwarna hijau yang ia kenakan, sebagai tanda bahwa ia sudah menyatu dengan Dewi Lanjar. Ia juga mengatakan bahwa setelah penyatuan, hidupnya langsung berubah drastis. Budi tak langsung menjawab. Ia memilih diam dan merenung di dalam rumah Abah. Di luar, suara deburan ombak terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Malam itu Budi tidur di sana. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita berbaju putih melayang di atas laut. Wanita itu memiliki wajah yang sangat cantik, namun matanya tajam seperti menusuk ke dalam pikirannya. Ia tersenyum lalu berkata bahwa waktunya akan segera tiba. Ketika Budi terbangun, keringat membasahi tubuhnya dan jantungnya berdetak cepat. Abah yang duduk di sudut ruangan hanya berkata bahwa mimpi itu adalah pertanda jika Dewi Lanjar sudah mulai membuka diri. Budi hanya menunduk. Ia tahu hidupnya akan berubah, tapi ia belum tahu sejauh apa perubahan itu akan membawa dirinya. Dan sejak hari itu, ia mulai berjalan menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arah yang membawa nama besar, harta dan kekuatan, namun juga membawa rahasia dan kutukan yang tak bisa dihindari. Malam itu, udara di pesisir terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut berhembus pelan, namun menyimpan hawa yang tidak biasa. Budi berdiri di depan sebuah pondok tua di pinggir pantai, bersama Yono dan Abah Darmo. Di dalam pondok itu, bau kemenyan begitu menyengat, menciptakan suasana mencekam namun sakral. Abah meminta Budi melepas seluruh pakaiannya, lalu berbaring di sebelahnya. Yono berdiri tak jauh, mengamati dengan wajah serius dan mata yang terlihat berbeda. Malam pertama penyatuan pun dimulai. Abah Darmo membacakan Kidung Jawa. Tubuh Budi bergetar. Dadanya terasa sesak seperti ditekan oleh beban yang tak terlihat. Tiba-tiba dari arah laut, kabut tipis menyelimuti pantai dan masuk ke dalam pondok. Di tengah kabut muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hijau dan wajahnya tertutup bayangan. Budi merasa tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat perlahan dan saat menyentuh dahi Budi, tubuhnya langsung terasa ringan. Budi seolah melayang dan masuk ke dalam alam lain. Dia melihat dirinya berada di dasar laut, dikelilingi istana megah dari batu karang dan cahaya kebiruan. Sosok perempuan tadi berdiri di atas singgasana, kini terlihat jelas sebagai Dewi Lanjar. Wajahnya cantik namun mengerikan, matanya bening seperti menyimpan ancaman. Tanpa berbicara Dewi Lanjar mengulurkan tangan dan menyentuh dada Budi. Dalam sekejap, Budi merasa ada aliran energi masuk ke dalam dirinya. Tubuhnya mendadak panas, namun ia tidak merasa kesakitan. Setelah itu, semua berubah gelap. Ia terbangun keesokan paginya di dalam pondok. Tubuhnya masih terbaring lemas. Yono memberitahu bahwa itu baru malam pertama. Malam kedua akan lebih berat. Budi harus masuk ke laut hingga sebatas leher di tengah malam. Arus laut terasa seperti menariknya ke dalam, namun ia tidak melawan. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, diiringi bau melati yang mendadak memenuhi udara. Tiba-tiba air laut di depannya membentuk pusaran, dan dari dalamnya muncul Dewi Lanjar. Ia tidak berbicara, hanya mendekap Budi dengan erat. Dalam pelukan itu, Budi merasa tubuhnya kembali melayang. Kali ini, ia dibawa ke sebuah taman bawah laut yang penuh bunga-bunga putih. Ada suara-suara lembut memanggil namanya, namun tidak berasal dari satu arah. Budi merasa tenang tapi juga takut. Dalam taman itu, Dewi Lanjar menyentuhkan telapak tangannya ke dahi Budi. Sekilas Budi melihat potongan-potongan masa lalunya, saat dirinya masih menjadi guru,
saat bersama dengan Rina hingga saat dianiaya oleh ormas. Semuanya berputar cepat lalu hilang. Ketika Budi kembali sadar, ia sudah berada di pondok dengan tubuh basah kuyup dan napas sesak. Malam ketiga adalah puncaknya. Budi diminta menyalakan kemenyan, berjumlah 77 di sepanjang garis pantai. Setiap kemenyan harus dinyalakan sambil menyebut nama Dewi Lanjar 3 kali. Saat kemenyan terakhir dinyalakan, angin berhenti dan suasana menjadi hening seperti mati. Dari tengah laut, muncul cahaya hijau yang perlahan mendekat ke daratan. Dewi Lanjar muncul dengan diiringi barisan makhluk air berwujud manusia namun bersisi. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Budi, yang kini duduk bersila di atas pasir. Dewi Lanjar mendekat dan meniupkan sesuatu ke telinga Budi. Setelah itu Budi merasa tubuhnya terisi kekuatan besar, seolah mampu menggenggam angin. 3 peti kayu muncul dari balik pasir, masing-masing berisi koin emas yang masih mengkilap. Abah Darmo mengatakan bahwa penyatuan telah berhasil. Namun setiap kekuatan ada harganya. Budi hanya mengangguk, lalu membawa peti-peti itu ke rumah Yono untuk disimpan sementara. Keesokan harinya, dia pamit pulang ke Bogor. Kini hatinya tidak lagi ragu, karena tubuhnya menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Budi kembali ke Bogor dengan membawa 3 peti koin emas, yang ia terima dari penyatuan dengan Dewi Lanjar. Setibanya di rumah, Rina tampak bingung melihat perubahan pada wajah dan gerak tubuh suaminya. Namun Budi hanya tersenyum, dan mengatakan bahwa semua uang itu berasal dari Yono. Rina tidak bertanya banyak, karena matanya lebih sibuk menatap kilauan emas, yang tersembunyi dalam tas besar yang dibawa Budi. Beberapa hari kemudian, Budi kembali membuka usaha baksonya di tempat yang dulu. Kali ini dia menyewa tempat lebih besar dan mempekerjakan 3 orang karyawan. Dari hari pertama pembukaan, pembeli langsung membludak. Antrian mengular dari pagi hingga malam, membuat warga sekitar heran dengan cepatnya usaha Budi bangkit. Rasa baksonya tetap sama, tapi entah kenapa semua orang merasa ketagihan. Ada yang bilang kuahnya bikin hangat dan enak. Ada yang bilang dagingnya empuk tapi pada seperti tak pernah habis dikunyah. Padahal Budi tidak mengubah resep sedikit pun. Suasana kedai selalu ramai. Orang-orang dari luar kota pun berdatangan. Ada yang datang naik mobil mewah hanya untuk mencicipi semangkuk bakso. Setiap malam, suara tawa dan sendok bertemu mangkuk menjadi irama yang menenangkan telinga Budi. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ormas yang dulu pernah merusak usahanya kembali datang. Mereka muncul dengan gaya lama, meminta jatah bulanan. Tapi kali ini Budi tidak diam. Dengan tubuh yang jauh lebih kekar dan tenaga yang terasa tak ada habisnya, Budi melawan mereka. Satu persatu anggota ormas berjatuhan, memegangi perut dan dada mereka. Budi hanya menggunakan tangan kosong, tapi dampaknya seperti terkena pukulan besi. Warga sekitar yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka menyadari bahwa Budi bukan orang sembarangan. Dalam waktu singkat, nama Budi tersebar sebagai jawara baru di Bogor. Orang-orang mulai menghormatinya. Bahkan polisi setempat tak lagi berani sembarangan menegur. Beberapa pengusaha kecil meminta perlindungan darinya. Ada juga yang datang membawa hadiah sebagai tanda hormat. Namun Budi tetap bersikap tenang. Ia tidak mencari musuh, tapi juga tidak memberi ampun bagi yang mengganggu jalannya usaha. Di rumah, Rina mulai menikmati perubahan itu. Dia tidak lagi perlu memikirkan uang belanja atau cicilan rumah. Semua kebutuhan dipenuhi, bahkan lebih dari cukup. Budi membelikan mobil baru, perhiasan dan membayar semua utang mereka. Namun ada sesuatu dalam diri Budi yang terasa berbeda. Dia lebih pendiam, sering memandangi langit malam dan terkadang bicara sendiri. Rina sempat mendengarnya menyebut nama Dewi Lanjar dalam tidurnya. Tapi Budi selalu menyangkal dan mengatakan itu hanya mimpi aneh. Meski begitu, setiap malam Jumat Budi selalu pergi entah kemana dan baru pulang menjelang subuh. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan Rina pun tidak pernah bertanya. Dia hanya merasakan bahwa kini suaminya menyimpan sesuatu yang tak bisa dia sentuh. Usaha bakso Budi semakin berkembang. Dalam hitungan bulan, dia membuka 2 cabang baru.
Setiap cabang selalu penuh pengunjung. Semua berjalan mulus. Seolah tak ada hambatan di dunia ini yang bisa menghentikan usaha Budi. Namun di balik semua itu, ada mata tak terlihat yang selalu memperhatikan gerak-geriknya. Ada bisikan dari dasar lautan yang terus memanggil namanya. Dan Budi tahu, cepat atau lambat dia akan kembali dipanggil oleh kekuatan yang telah memberinya segalanya. Setelah berhari-hari diliputi kesibukan dan kemewahan, Budi mulai merasa tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi itu Rina jatuh pingsan di dapur. Tubuhnya panas tapi tak seperti demam biasa. Kulitnya memerah dan mulai melepuh seperti terbakar dari dalam. Budi yang panik dan ketakutan, berusaha membawa Rina ke rumah sakit. Namun tak ada dokter yang bisa menjelaskan apa penyebab pasti dari luka-luka itu. Semua hasil tes menunjukkan tubuh Rina normal. Tapi matanya kosong seperti tak mengenal siapapun. Malamnya, Rina menggigil hebat seperti kerasukan sesuatu. Budi duduk di sampingnya berdoa dalam hati, tapi tak tahu harus berbuat apa. Tak lama setelah itu, ia memutuskan menghubungi Yono. Suaranya bergetar ketika menceritakan kondisi Rina. Yono mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan nada berat. Dia mengatakan bahwa Rina sedang menerima dampak dari ikatan pesugihan yang dijalani Budi. Menurut Yono, ada dua pilihan yang bisa diambil. Pertama, Budi bisa menjadikan Rina sebagai tumbal pesugihan. Dengan begitu, penyakitnya akan hilang dan kekuatan pesugihan akan semakin besar. Kedua, Budi harus kembali ke pesisir dan melanjutkan penyatuan dengan Dewi Lanjar. Budi tak bisa menjawab saat itu juga. Pikirannya kacau, hatinya bercampur aduk antara rasa cinta dan takut. Namun malam itu juga, dia melihat tubuh Rina yang semakin rusak. Lepuhan menyebar ke wajah dan leher. Ia tampak kesakitan meski tak bisa lagi bicara. Akhirnya Budi mengambil keputusan. Ia mencium kening Rina, meninggalkan sejumlah uang di meja kamar lalu pergi secara diam-diam. Ia kembali ke kampung di Jawa Tengah. Langkahnya berat tapi pikirannya sudah mantap. Sesampainya di pesisir, ia disambut Abah yang seakan sudah menunggunya. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menuju tempat penyatuan di malam berikutnya. Malam itu, deburan ombak terdengar seperti rayuan makhluk tak kasat mata. Budi kembali menjalani penyatuan dengan Dewi Lanjar. Tubuhnya gemetar, tapi rasa takut berubah jadi budak bagi sang Dewi. Ia tahu bahwa ini satu-satunya jalan agar Rina tetap hidup. Setiap detik dalam penyatuan itu terasa seperti berjam-jam. Bayangan sosok wanita yang sama muncul dan menelannya dalam pelukan mengerikan. Setelah semuanya selesai, Budi terbaring lemah di atas pasir. Tubuhnya masih utuh tapi jiwanya terasa berbeda. Ia merasa seperti telah menyerahkan seluruh hidupnya. Namun yang membuatnya heran, malam itu ia tak menerima apa-apa. Tak ada peti berisi koin emas dan juga mimpi. Hanya suara samar di ujung telinganya yang berkata bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih kuat dalam waktu dekat. Budi hanya bisa diam menatap langit malam, sambil menanti apa yang akan datang selanjutnya. Setelah penyatuan keempat usai, Budi terbangun dengan tubuh gemetar namun penuh tenaga. Ia merasakan aliran hangat dari dalam dadanya menuju ujung-ujung jari. Seolah ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya. Abah menghampiri dengan membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam pekat. Dengan perlahan, Abah membuka kain tersebut dan memperlihatkan sebuah batu mustika berwarna hijau, yang mengeluarkan sinar samar meski tidak terkena cahaya langsung. Batu itu kecil, tetapi terasa berat saat diletakkan di telapak tangan Budi. Abah menjelaskan bahwa batu itu adalah mustika pemberian Dewi Lanjar. Sebagai bentuk penerimaan dan pengikat, mustika itu akan menjadi sumber kekuatan bagi Budi, kekuatan yang melampaui manusia biasa. Namun seperti biasa, segala sesuatu yang diberikan oleh bangsa jin tidak pernah gratis. Abah mengingatkan bahwa kekuatan ini datang dengan syarat yang tak bisa ditawar. Budi harus menerima perintah baru yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Syarat itu membuat kening Budi berkerut. Ia diminta untuk terus mempersembahkan tumbal, bukan lagi berupa rasa takut atau darah musuh, melainkan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan tubuh mereka padanya. Tidak boleh ada ikatan pernikahan,
Tidak boleh ada cinta. Semua hanya sekedar hubungan jasmani, sebagai bagian dari ritual penyerahan nafsu pada kekuatan Laut Selatan. Awalnya Budi ragu, namun ia memikirkan Rina yang sedang sakit. Di sini Abah menegaskan, jika Budi melanggar atau menolak, kekuatan mustika akan berbalik menjadi petaka. Budi kembali termenung di bibir pantai, memandangi ombak yang terus datang dan pergi. Suara bisikan dari laut terdengar di telinganya, seakan menyambutnya ke dalam dunia yang lebih gelap dan dalam. Beberapa malam berikutnya, Budi mulai menerima syarat itu perlahan-lahan. Ia mendekati beberapa perempuan di pasar dan kota sekitar, yang tertarik pada ketampanan dan harismanya. Setiap perempuan yang dia sentuh secara jasmani, entah bagaimana selalu hilang kontak setelah semalam bersama Budi. Mereka seperti ditelan bumi, hilang tanpa jejak dan kabar. Namun Budi justru merasa semakin kuat setiap kali itu terjadi. Tubuhnya tak lagi lelah meski bekerja seharian. Bahkan ia bisa memecahkan kayu hanya dengan pukulan tangan kosong. Di matanya kini ada sorot mengerikan, yang membuat orang enggan menatapnya terlalu lama. Ia semakin disegani, bahkan oleh orang-orang yang dulunya pernah memukul dan menghinanya. Budi mulai menikmati kekuatan itu. Mustika selalu ia bawa dalam kantong kecil di pinggang, dibungkus kain dan diberi kemenyan setiap malam Jumat. Ia tidak lagi bermimpi buruk, tapi justru bermimpi berada di taman indah di dasar laut, dengan wanita-wanita cantik yang mengelilinginya. Semua itu membuat Budi lupa pada ketakutan masa lalu. Ia kini merasa tak terkalahkan, tak tersentuh oleh hukum manusia atau sakit yang biasa menimpa orang awam. Setiap kali ia hendak membuka kedai, pembeli sudah mengantri sebelum pintu dibuka. Uang mengalir deras dan ia mulai membuka cabang di daerah lain. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan ke pelanggan, ada perasaan kosong yang mulai menggerogoti. Rina masih belum sembuh dan setiap ia pulang, istrinya itu hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar. Meski tubuhnya kini lebih kuat, hatinya mulai lelah dengan semua syarat yang harus ia penuhi. Namun sekali melangkah, ia tak lagi bisa mundur. Budi telah menjadi bagian dari kekuatan gaib, dan selama mustika itu masih dalam genggamannya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Usaha bakso yang dulu hanya seukuran lapak kecil di depan rumah, kini telah menjelma menjadi kerajaan kuliner yang tersebar di berbagai kota. Nama Budi menjadi pembicaraan di kalangan pengusaha makanan, karena keberhasilannya dianggap luar biasa. Di setiap sudut kota, cabang kedai bakso milik Budi berdiri megah dengan antrian panjang pembeli yang tak pernah surut. Orang-orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang mantan guru biasa membangun usaha sebesar itu dalam waktu singkat. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik kesuksesan tersebut. Budi hidup dalam kemewahan. Rumahnya megah dengan taman yang luas dan kolam ikan di tengahnya. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi. Setiap hari, dia mengenakan pakaian mahal dan jam tangan berlapis emas. Orang-orang menyebutnya jawara karena keberaniannya melawan ormas dan membela dirinya tanpa rasa takut. Dia dikenal tegas, tak banyak bicara, namun sekali bertindak tak ada yang berani melawan. Banyak yang mengagumi keberaniannya, namun ada juga yang diam-diam takut karena merasa ada aura lain yang menyelimuti tubuh Budi. Di balik semua kemewahan itu, Budi masih rutin melakukan ritual penyatuan dengan Dewi Lanjar. Tiap malam Jumat Kliwon, dia akan pergi ke sebuah tempat tersembunyi di pinggir laut dan menghilang hingga pagi. Tak ada yang tahu apa yang dia lakukan di sana, termasuk Rina. Sejak diberi batu mustika, tubuh Budi tak pernah sakit. Ototnya semakin kuat dan tenaganya seperti kuda liar. Setiap kali dia menyentuh mustika itu, ada hawa hangat menyusup ke dalam tubuhnya. Namun kekuatan itu punya harga. Budi harus terus mencari wanita untuk dijadikan tumbal baru. Dia tak bisa menikahi mereka, hanya bisa menyatu dengan mereka, lalu membiarkan mereka pergi tanpa arah. Rasa bersalah sempat menghantui Budi, tapi semua itu lenyap saat dia memandangi tumpukan uang dan emas yang terus datang. Rina tetap berada di sisinya, meski tanpa anak dan tanpa kehidupan rumah tangga yang normal. Dia lebih banyak diam dan menerima semua perubahan yang terjadi pada Budi. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat pucat seperti bayangan.
Orang-orang hanya melihat senyuman di wajah Rina ketika mendampingi Budi, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Suatu malam Budi berdiri di atas balkon rumahnya. Dari sana dia bisa melihat lampu-lampu kota. Di balik gelapnya malam, suara ombak seolah memanggilnya. Mustika di tangannya berdenyut hangat. Dia tahu waktunya untuk kembali dan Dewi Lanjar menanti. Dengan semua kekuatan dan kekayaan yang telah diberikan, tak ada lagi jalan untuk mundur. Budi sudah menjadi milik dunia lain. Dan selama dia masih hidup, dia akan terus melayani dan memberikan tumbal seperti yang diminta. Cerita tentang Budi pun menjadi legenda. Orang-orang mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang merangkak dari bawah. Namun tak ada yang menyangka bahwa di balik kejayaannya, ada kekuatan gaib yang mengikat hidup dan jiwanya untuk selamanya.